terkait karena ada konten ihwal kambing dan sebagainya, yaitu satu, pemula sekarang lebih belajar lebih detail lagi. Apa iki kudune main-main wedhus sak Indonesia Raya iki kudu enek anu YouTuber award ya kaitane kambing ya kudune ngono. Dadi gitu nek aku ngene Mas, pomono ngatur ngono ya. Aku sederhana. Kon gak sirawur wong rupane ngalah. Ora usah nggawa korek nek sirgae nyumet geni yo ngene yo. Watu ngono. Stagnan di angka 4. Masalahnya kan kapasitas seorang perempuan kan untuk merawati kan tenaga dan sebagainya kan kasihan juga kan. Dan Mason posisi ada di luar pulau. Berarti mitra bukan kompetitor. Bukan. Mitra kami bukan kompetitor, tapi relasi bisnis. Iya. Nah. Apalagi saya dengar tadi resign ya. Berarti kan mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Berarti kan ada pertimbangan yang matang tuh dari Mas. Ada. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel saya Jenderal Tani. Saya sekarang lagi ada di daerah Wonodadi, Blitar. Insya Allah teman-teman sudah tahu saya lagi ada di kandangnya Mas Son Kipli yang biasa kita kenal itu Son Kipli. Saya mampir di sini. Saya juga alhamdulillah sama beliau sudah dari tadi malam. Malah ditampung kita di sini ya. Malah numpang istirahat di sini, tapi sekalian kita lihat-lihat kambingnya juga. Terus kita ngobrol-ngobrol dengan beliau. Kita istilahnya hari ini kita asik-asik lah sama beliau dulu. Kalau suka video ini jangan lupa untuk di like, kalau nggak suka di dislike juga nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di share, di komen, dan juga untuk di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ngobrol dengan Mas Son. Sekalian kita lihat kambing-kambingnya yang ada di kandang beliau. Grow premix sapi, kambing, dan domba. Suplemen pakan ternak dengan jaminan peningkatan bobot badan maksimal, produktivitas susu, mengurangi tingkat stres, dan meningkatkan daya tahan tubuh ternak Anda. Hindari berbagai penyakit ternak karena permasalahan kekurangan mineral dan vitamin pada ternak Anda hanya dengan penggunaan 1% Premix TS Grow dari 100% ransum pakan ternak per hari. Oke, sekarang kita sudah bareng Mas Son. Nanti kita tanya-tanya, kita perkenalan dulu dengan beliau. Mungkin barangkali ada teman-teman yang belum kenal, silakan perkenalan dulu. Oke, nama saya Son, asli Yuli Nur Hasim. Biasa dipanggil Kipli gitu aja. Kipli. Son Kipli gitu. Mas Son Kipli, Ya. teman-teman. Di sini Mas Son Kipli ada berapa ekor kambingnya? Kalau di kandang hari ini sekitar 21 ekor ya. Sekitar 21 ekor. Ya, 21 ekor. Ini mau sebelum kita lihat-lihat kambingnya, kita kulik-kulik dulu biasa. Kita tanya-tanya dulu. Loh, Mas Son Kipli, kita manggilnya Mas Kipli apa Mas Son? Mas Son gitu aja. Mas Son gitu. Kalau Mas Son terjun di dunia kambing mulai kapan? Kalau kita flashback ke belakang ya sekitar 16-17 tahun yang lalu. Lumayan Iya, lama juga. Cuma untuk bangunnya lagi kita sekitar 4,5 tahun ke 5 tahun. Sebentar, bangunnya lagi berarti pernah jatuh? Pernah. Itu mungkin bisa berbagi ke teman-teman, sharing-sharing. Yo pas kita dulu kerja luar pulau. Dulu pernah kerja di luar dari pulau. Blitar. Kita ikut THT Putra Tunggal. Punya orang Jepang yang ada di Tangerang. Itu bagian apa kerja? Kita bagian stringing listrik kabel THT, kabel sutet tuh ya. Saluran belakang itu. Di sana sekitar 2 tahun atau 3 tahun. Habis itu dari Aceh kita pulang langsung Kalimantan dan seterusnya. Terakhir kita ke Bali. Di sana kita handle tambak udang, ownernya orang Cina. Terus habis itu kita langsung terjun lagi di kampung. Itu berapa tahun kerja di luar pulau? Sekitar 6-7 tahun lah. Iya. Tahun. Pada waktu itu Nun Sewu sudah berkeluarga belum? Sudah. Sudah berkeluarga. Sudah.
Sudah ternak kambing? Sudah, sebelumnya sudah ternak kambing. Cuma pas posisi aku merantau, istriku yang ngerawati di rumah. Dulu tinggal 3, kalau nggak 3 ya sekitar 4 ekor lah. Kambing begini? Breeding perah ya. Oh, breeding perah. Breeding perah. PE yang perah. Iya, Maksudnya, tapi PE. PE. Itu berapa ekor? 4 ekor? 4 ekor ya, lumayan lah. Terus akhirnya dipegang istri seperti Pegang apa? istri ya susunya aja yang memang berjalan. Tapi untuk arah ke breedingnya kan enggak, pejantannya kan cuma biasa aja. Oh gitu. Iya. Jadi nggak di breeding, nggak diperbanyak populasi gitu? Enggak. Stagnan di angka 4. Masalahnya kan kapasitas seorang perempuan kan iya, untuk betul. merawati kan tenaga dan sebagainya kan kasihan juga kan. Dan Mason posisi ada di Iya, luar di luar pulau. iya. Setelah dari luar pulau, baliknya ke sini. Sampai sekarang posisi di Bali kita juga sudah main untuk pemasaran juga kan, pemasaran kambing juga loh. Saya kira aku resign dari Bali sekarang udah berjalan 1,5 tahun ini. Oh berarti baru-baru aja ya? Iya, 4,5 tahun ini berjalan 4,5 tahun hari ini Wah. untuk pemasaran. Enggak, ini yang saya mau ambil poinnya waktu Mason tadi cerita bangun lagi berarti sudah pernah jatuh, itu seperti apa prosesnya? Mungkin apakah Indonesia kayak terbentur modal kah, atau kambingnya seperti apa atau gimana? Satu, terbentur modal. Nomor 2 kan yo dulu memang faktor pembiayaan kan cenderung besar toh, kaitan istri sakit dan sebagainya. Kita masih merawatin 2 orang dan sebagainya itu. Yang jelas untuk di sini pun kayaknya juga susah untuk bertahan. Artinya untuk mengumpulkan dana supaya kita growing up lagi, bangun lagi itu kayaknya susah. Akhirnya kita ambil keputusan, kita ngerantau, kita cari modal di sana. Oh berarti saya tarik garis merah waktu posisi di bawah itu pas Mason masih di sini. Masih di sini. Jadi mau bangun lagi setelah dari luar Perantauan. pulau. Iya. Oke siap. Terus kalau untuk di kambing breeding ini, maksudnya kambing breeding PE, Iya. ya kan maksudnya ini basicnya apa? Trading jual beli atau? Aku trading jual beli, tapi kalau kita istilahnya kita bilang lagi kita melestarikan PE, tapi cuma breedingnya kita nggak di kandang kita, tapi breeding di peternak. Mitra. Oh ada mitranya Iya, juga. ada mitra juga. Kira-kira kalau misalkan saya jadi calon mitranya Mason itu seperti apa istilahnya kayak mekanismenya? Mekanismenya seperti ini. Ambil diri dari saya atau Doro siap kawin, kita IB-kan dengan pejantan kita dengan asumsi nanti untuk anak-anaknya dikembalikan ke sini lagi atau kita beli ulang nggak apa-apa. Jadi gitu? Iya, peternak kita upayakan untuk mendapatkan untung tapi nggak buntung gitu. Siap, untung tapi nggak buntung. buntung, Ini menarik Iya, teman-teman. untung tapi nggak buntung gitu. Terus selama ini sudah ada berapa mitra? Kalau mitra jumlah kita insya Allah kalau kita hitung nggak bisa hitung, masalahnya nggak terhitung lah. Nggak terhitung. Apa nggak terhitung atau sampai lupa ada berapa? Lupa ada berapa? Masalahnya kalau kayak Lamongan, Tuban, terus Jepara juga, Pati, Kudus, Semarang, terus kita lari lagi untuk Banyuwangi juga, Jember juga. Kayaknya susah kalau kita hitung berakhir. Iya ada beberapa ya soalnya. Beberapa. Ini kalau menghitung satu-satu kayaknya Iya, lumayan cuma banyak juga. kadang masalahnya kan untuk setiap farm, setiap kandang yang kita suplai kaitan diri ataupun Doro itu kan kita recording juga. Jadi untuk recordingnya pun mereka cukup bilang, Mas ini anak kiriman Doro atau Diri kiriman tanggal sekian. Recording yang dulu katakan lurinya dari si A atau si B. Ya jadi dari situ kan paling tidak visualnya kita sudah bisa melihat toh. Oh ya betul nih kayaknya visualnya kayak cenderung ke genetik si A, genetik si B dan sebagainya. Hasil anaknya seperti ini. Terus ini kisaran harga berapa sekarang ini saya mau lepas. Oh iya kisaran harga sekian. Tapi saya sendiri nggak membatasi peternak saya. Andai kata penawaran saya di angka 6 juta sampai 7 juta, jikalau ada pembeli yang bisa melebihi harga saya, monggo aja. Dijual nggak apa-apa. Toh akhirnya nanti mereka pasti berpikir
oh iya aku juga ngomongin mason oleh badi. Sing kokono nggak iso badi, kan mau nggak mau mereka untuk upgrade isi kandang pasti Kesini lagi. Berarti mitra bukan kompetitor. bukan. Mitra kami bukan kompetitor, tapi relasi bisnis. Siap. Nah, relasi bisnis. Jadi, Maksud iya, kan ada juga banyak yang seperti itu. Jadi mitra tapi mereka dalihkan sebagai kompetitor. Harusnya kan nggak seperti itu. terus kalau saya boleh nanya, kenapa harus kambing? Yo kalau hari ini saya lihat kacamata Mas T, kita lihat di nganu ya, istilahnya seterata keuntungan dan nilai bisnis. Kayaknya di kambing lebih prospek daripada materi Nun lain. sewu, waktu kalau dibandingkan sama di luar pulau seperti apa? Yo enak di kambing. Apalagi saya dengar tadi resign ya, berarti resign. kan mengundurkan Iya, diri. mengundurkan diri. Berarti kan ada pertimbangan yang matang tuh dari Mas. Ada. Itu gimana itu kok? Padahal di sana katanya kita ngobrol-ngobrol nih semalam. Di sana juga istilahnya masa depan cerah Peluang, banget. ya. Masalahnya kita kan di sana udah di handle sendiri. Lokasi itu tambak kita handle sendiri. Dengan asumsi di sana kita kan sudah untuk ya kita nggak bilang jabatan ya, tapi posisi kita kan sudah satu kita seorang teknisi, nomor 2 kita mentor juga, nomor 3-nya kita memang teamwork kita itu masih anak usia remaja, jadi betul-betul kita bangun kepribadiannya, SDM-nya, sumber daya manusianya memang kita kembangkan di situ. Jadi kalau ngomongin gaji sih lumayan. Berikut belum kalau nanti kita istilahnya budidaya udangnya kita berhasil, paling tidak kan persentasenya kan mencapai sekitar 10% dari penjualan udang itu sendiri. Dan lebih memilih kambing. Lebih Itu memilih loh kambing. yang saya kadang sudah enak-enak tapi kok milih kambing. Mungkin itu bisa berbagi. Ini kan jadi motivasi juga maksudnya buat teman-teman di luar atau istilahnya buat penonton-penonton Jenderal Tani lah. Ini kita ada di sesi pojok inspirasi lah kalau saya bilang. Nanti saya bikin ini sendiri. Saya bikin scan sendiri. Jadi kita ngobrol aja dulu ini. Ya kalau kita ngobrol ini masih belum review kambing. Jadi soalnya gini, saya kepengen itu dan juga banyak permintaan dari netizen jangan hanya kambingnya. Jadi kita juga harus mengupayakan kenapa kok harus ke kambing gitu. Kan ada behind the scene-nya. Ada biografinya, ada catatan sejarahnya. Kenapa kok pilih kambing? Di sana sudah satu yang jelas kerja di luar pulau sama di rumah itu lain. Satu ngumpul keluarga juga. Susah senang sedikit banyak kalau sama keluarga tetap enak, lebih dekat. Terus yang namanya anak buah, meski kita posisi sudah jadi atasan tapi kan masih ada atasan kita lagi, utamanya owner kan. Kalau owner itu aku saham sekian, jadi progres kamu harus berhasil dengan limitasi keuntungan sekian. Jadi mereka kan tidak berpikir yang kita rawat ini makhluk hidup. Ya pasti ada ya risiko kematian dan itu macam-macam. ya tingkat kerugiannya kalau sekali tempo rugi namanya udang itu tidak cuma 10-20 juta, tapi udang maksudnya ditambah udang faname ya. Itu tingkat kerugiannya bisa mencapai ratusan juta sekali tempo rugi. Makanya dengan modal sedikit, dengan kemampuan dan skill yang kita punya, ya wes lah coba kita ambil jalur yang dulu pernah kita terjuni lagi. Mungkin sekarang kalau dilihat kok progres perkembangannya luar biasa, utamanya kambing, ya kita terjun lagi. Berarti basicnya sebelum Mas Son ini waktu mudanya apa emang sudah suka kambing? Sudah, dari SMP itu kita sudah cari rumput sama almarhum bapak ya. Sama bapak ya. Almarhum bapak. Jadi bagian ngarit lah. Iya, ngarit. Jadi sudah disetut pendidikan untuk sudah. Sekolah pun kita dulu biaya dari ngarit juga. Dari kambing. Jadi misal kalau berangkat siang, oh berarti pagi aku harus cari rumput. Minimal cari rumput harus 2 karung. Nanti yang 1 karung tak jual harga 2.500 sampai 3.000, 1 karung buat
kambingnya sendiri. Waktu merintis pernah beli kambing paling mahal kalau menurut Mason pada waktu itu berapa? Paling Dan kambing apa? mahal waktu itu sih ya PE juga. PE juga dulu belum kayak Tahun sekarang. berapa ya kira-kira? Kalau aku masih itu ya sekitar tahun 90-an kayaknya. Lama Iya, juga. 96 97 ya, masih SMP itu. Itu aku beli kambing PE itu dari harga dulu itu 3,5 juta betina. 97 3 juta itu sudah kalau dikurskan sekarang. Iya banyak. Orang dulu itu jual kambing Jawa itu 4 ekor baru dapat itu kok. Jantan apa betina? Jantannya 2, betinanya 2. Dapat betina satu. Dulu itu aku ngambil dulu nggak jauh kan. Kalau bapak aku kan asli dari selatan sungai Berantas toh, jadi domisilinya Tulungagung, jadi beliaunya tahu biasanya kambing dari sana loh kalau turun di pasar Ngunut itu banyak yang kepala hitam. Nah kita cari di situ. Pak aku seneng sama itu pak, betina dulu. Oh telinganya dulu bagus, cuma pakemnya kepala masih ekstrim sekarang daripada dulu. Kita beli 3,5, terus itu udah mahal lah, kita bilang mahal. Oh, iyalah, segitu banyak ya. orang yang nyibir ya, oh kambing segitu kok 3 juta itu. Akhirnya Sebentar saya potong sedikit. Itu cempe atau dere. Dere. Lalu lepas apa ya sekitar 5 bulan. Akhirnya dulu yang serengat itu yang pemain kambing itu yang paling banter untuk P itu Mas Ganong sama Mas Edi. Sama Mas Gun lah. Mas Gun, Mas Edi itu kan mereka emang kerabat ya, saudara kan. Kalau Mas Ganong kan intensnya dia kan jualan pakan. Dulu itu kalau nggak salah kita rawati sekitar 3 bulan 4 bulan itu udah menginjak mau kawin. Dibeli 7 juta. Marem. Tahun berapa itu tuh? Yo sekitar kalau 2000? Enggak, belum ada 2000, sebelum tahun 2000. 7 juta. Iya, 7 juta. Itu harga sapi juga kayaknya sudah Sapi itu ya paling enggak dulu 10-12. iya 10-12 lah. Enggak kayak sekarang juga. 10-12. Itu semua arem dijual lah akhirnya. Dijual itu masalahnya gini, takut ya Bapak. Enggak. Waduh dikawin nih kok gak kena, kok gak gelem-gelem dikawin. Akhirnya patah semangat. Ya wis lah gitu. Akhirnya cari lagi jantan. Jantan dulu 4,5 juta beli. Siap produksi. Dibeli sama orang itu 7,8 juta kalau nggak salah. Dibeli lagi. Lah habis itu wes stop, gak usah dolanan PE. Balik Jawa maneh sing renes gitu. Akhirnya Jawa lagi. Main di Jawa lagi sampai mendiang almarhum kambing tinggal 1 ekor. Sampai saya bawa ke sini, saya upayakan kandang itu cuma 1 kotak aja. Beliau sikilah digawe apa nek diuri-uri lah. Kalau orang Jawa bilang diuri-uri kaitannya tinggalannya almarhum. Yo ben sing apik sapa ngerti. Sok dadi. Dari 1 ekor saya kembangkan sendiri, bahkan ada yang mau investasi juga. Itu kalau nggak salah sini dulu full ini kandang dulu. Ini 6 ekor. Sini kalau nggak salah 10 ekor, yang sini 16 ekor. itu kambing Jawa. Kambing susu perah. Perah tapi PE. Perah kayak PE tapi genetiknya PE nggak kayak sekarang. Dulu PE-nya masih sederhana lah. Pokoknya lek ngomong ngarani ngono, syukur sirah ireng. Kok kepala hitam. Syukur sirah ireng, syukur nglempit. Dowi nglempite molak-malik pokoknya sirah ireng. Iya. Dulu pun kan mereka kan pemula-pemula itu kan juga nggak tahu juga. Oh, iki PE. Pokoknya sirah ireng nglempit. Tapi sekarang konsepnya udah lain. Pemula sekarang tingkat pembelajarannya luar biasa. Tak akui memang. Mungkin kayak aku mungkin ya kadang nututi mereka ya keteteran. Permintaan ya. Ya satu permintaan, nomor 2-nya mereka itu kadung duitnya wis akeh. Terus secara mau investasi itu mereka ya wis tenggelam. Mungkin mereka sudah perhitungkan sebenarnya. Makanya kalau sekarang ya aku memberikan apresiasi khusus ya untuk peternak-peternak pemula sekarang. Mereka top. Dan apalagi sekarang gencarnya media sosial. Nah, itu ya aku sendiri ya gini ya memberikan apresiasi khusus ya buat YouTuber yang bikin konten kayak jenengan, terus Mas Jack, terus Samudra Tawa dan sebagainya ya. Terkait karena ada konten ihwal kambing dan sebagainya ya itu
Satu, pemula sekarang lebih belajar lebih detail lagi. Iya. Nomor dua, paling enggak bisa jadi presentasi. Kira-kira aku mulai ku apa golek wedhus yang model piye. Betul. Satu itu, nomor dua yang jelas permintaan pasar lebih bagus. Iya, jadi yang asal yang nggak tahu kambing, nggak tahu spek, jadi tahu. Jadi tahu. Kalau semakin banyak video, semakin banyak YouTube. Kalau menurut saya sih, semakin banyak YouTuber yang mengulas soal kambing khususnya ini peranakan Etawa ini, itu semakin banyak referensi buat pemula. Betul. Istilahnya monggo, kamu mau belajar lewat video yang mana, wis silahkan. Ya harusnya gini, harusnya ya. Kadang terbersit wacana. Gak ono YouTuber, gak ono konten wedhus, gak mungkin wedhus popularitasnya sampai sekian. Kadang aku terbersit pemikiran iki sapa iki kudune main-main wedhus sak Indonesia Raya iki kudu enek anu YouTuber award ya kaitane kambing ya kudune ngono. Dadi bukan anu asli ya satu buat motivasi yang YouTuber sendiri toh. Nomor duanya memang itu sebuah apresiasi dari kita selaku buyer ataupun owner ataupun peternak dan sebagainya. Harusnya ya harus ada apresiasi khusus. Itu nggak menutup kemungkinan. Artinya saya nggak mau menafikan hal itu. Memang real ada YouTuber satu permintaan pasar yang bagus. Terus mereka belajar dari istilah channel YouTube yang hari ini katakan digelar apa ini kelas kambing kontes dan sebagainya, breeding dan sebagainya, paling tidak bisa jadi pembanding buat mereka. Oh iki sing kelas kontes ini gitu. Semakin banyak referensi. Iya, semakin banyak referensi, semakin memotivasi mereka. Jadi malah ada apa ya ketertarikan. Iya, dan memang tujuan kita kan itu sebenarnya. Itu, ya memang aslinya ya kita membuat sebuah opini, lah iso opini itu memang opini yang dipublikasikan itu paling tidak ya malah wong itu malah ngerti terus regane kok koyo ngene bener kah? Terbersit pertanyaan di hati mereka. Oh, jadi ini aku kudu golek iki Mas Teh. Golek pengetahuan dan keilmuan sing indikasine ning ngarah ndek kambing iku mau organi larang saka apa dan sebagainya. Mereka jadi ingin tahu. Iya sih. Tapi idenya Mas Yon barusan itu saya pikir-pikir masuk juga. Mudah-mudahan segera ada tuh. Yo anu, artinya ngene kan. Sebuah komunitas itu kan terbentuk kan dari banyak orang. Jadi paling tidak mereka kan nanti bisa dijadikan kan ya istilahnya bukan momentum sih, tapi cuma karena sebuah komunitas dibentuk oleh orang banyak, berarti untuk kelompok-kelompok itu suatu saat harus dipertemukan yuk omong-omongan secara dewasa dan sebagainya, kaitannya bisnis awet dhewe koyo ngene iki dan sebagainya, permintaan pasar kayak seperti ini iki yo paling tidak iki sing duwe konten-konten YouTube iki yo memberikan respon yang bagus juga. Ini ya paling tidak ranahnya harus ke situ juga. Iya. Jadi ini ojo mikir ngene. Enek sing matur aku ya sempat Mas yo mireng dhewe. Anu gawe konten YouTube enak sing oleh duit YouTuber konten YouTuber ya iku salah. Jadi ini pandangan seperti itu nek iso harus dicobalah di apa iku rada di ya langsung aja dibuang gitu aja. Dibuang rada dibuang. Nek iso dibuang lah. Kakane rodoki. Jadi ini pejuang-pejuang konten kreator iku dhek yo siji butuh waktu, nomor loro butuh ninggal keluarga di rumah. Keluarga yo butuh pemikiran. Jadinya mereka yang duwe opini kaya ngono iku cobalah iki wis erane iki era modern ya. Jadinya pengetahuanmu ora mek cukup lewat tanggamu. Iki wis dunia global, Pak. Media elektronik hari yang kalau kita tidak saling bersinergi ya tetap nggak bisa. Nggak bisa. Jadi antara peternak, antara pemain dan ya pokoknya yang berbau-bau soal kambing, kalau tidak ada memang yang istilahnya lebih intens untuk media dan media ini kan aslinya tempat pamer. Iya. Kita pamerkan kambing PE itu apa sih? Apa sampai orang itu istilahnya tertarik akhirnya berkembang biak secara luas. Ya coba gini aja lah, tarik lagi flashback ke belakang. Andai kata Facebook gak ada, ya, WhatsApp gak ada,
kon bakul pasar PA ning pasaran untune ngalor gitu lho. Betul. Sekarang Facebook. Facebook ini untuk pemakainya Facebook ya mungkin sekitaran anak masih muda, masih remaja sampai usia-usia paling 30-35 tahun. 35 tahun. Di atas itu biasanya sudah orang-orang yang sudah mapan secara integritas dan sudah memang dia memikirkan secara matang-matang dan yang dibuka itu nggak mungkin Facebook. Pasti YouTube. Ya makanya itu ya masuk. Artinya kembali lagi ya Indonesia itu cari sumber daya manusianya udah bagus, cuma tinggal mulai sedikit sehingga dia bisa jadi berlian lah itu. Ya tentunya juga kan untuk memoles itu kita juga harus open minded, pikiran juga harus luas, wawasan luas. Kalau dikit-dikit nanti mau diliput, wah ini untuk YouTuber ini, waduh. Luang wae opini ngono iku gak masuk iku. Padahal kita sebisa mungkin untuk mengangkat dia ke media gitu loh. Nah, aku ngene Mas, pomono wong matur ngono ya. Aku sederhana. Kon gak sirawur wong rupane ngawak. Ora usah nggawa korek, lek serge nyumet geni yo ngene yo. Nggih Watu ngono. Lah wong saiki wis zaman modern. Harusnya mereka juga mengikuti. Ya kalau ndak ngikuti ketinggalan. Nah iya ketinggalan sepur. Wong ngene kadang sik disalip Rossi kok kiwa. Padahal banter rasa aku iki disalip kok kiwa sih. Menarik banget teman-teman kita ngobrol sama Mas Son soal backgroundnya beliau seperti apa. Waktu istilahnya babat alasnya juga seperti apa sampai dengan detik ini beliau masih di breeding dan trading ya. Breeding dan trading. Oke kalau gitu sekarang kita sesi untuk lihat-lihat kambing. Jadi kalau suka video ini jangan lupa untuk di like, kalau nggak suka di dislike juga nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di share, di komen tentunya juga untuk di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Kalau gitu sesi pojok inspirasi nanti aku bikin apa ya? Pojok inspirasi kok terlalu mainstream. Iya. Tapi ya kan harus sesuai topik ini. Tadi kan mau jalan-jalan, Bos. Oh iya, maksudnya biar tahu nggak, Bos? Ini yang pegang kamera sampai kembang ya. Kesemutan, Bos, kakinya, Bos. Tangannya, Bos.